Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Teknik bersama saya Andi Maklo dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang manajemen dan organisasi ya. Dan apa saja isinya? Nanti kita akan membahas tentang manajer dan organisasi. Tentunya ini penting ya buat kita para calon pimpinan atau memang kita sudah berada di posisi pimpinan, bagaimana kita menghandle ya organisasi tersebut. Kemudian uh, ada proses manajemen, jenis-jenis manajemen dan juga managerial roles seperti apa. Nah, kita akan lihat apa itu organisasi. Nah, organisasi itu merupakan ya itu kita ya sekelompok orang dua atau lebih yang bekerja sama dengan terorganisir ya dengan cara yang struktur dan juga mencapai tujuan. Nah, manfaatnya apa sih? Nah, manfaat dari organisasi ini ya pasti seperti yang tujuan dari organisasi yaitu untuk yang mendapatkan ya hal yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, untuk manfaat spesifik ini bisa kita lihat ya, pasti organisasi akan melayani masyarakat. Ya, tentunya kalau kita bekerja di ITPLN, kita melayani masyarakatnya di bidang pendidikan. Ya, kemudian kalau misalnya di PLN kita melayani masyarakat di bidang ketenaga listrikan. Ya, dan juga di bidang-bidang yang lain misalnya retail dan lain-lain ya, seperti supermarket dan lain-lain pasti melayani masyarakat. Kemudian, tentunya lebih spesifik lagi setelah kita melayani kebutuhan dari masyarakat, kita uh, mohon maaf ini lari-lari sendiri ya. Kita ingin mencapai tujuan dalam organisasi. Organisasi mendapat tujuan yaitu mendapatkan profit, mendapatkan peringkat tertentu dan lain-lain. Kemudian dari situ organisasi memberikan kita karir ya. Kita mengapa manajemen teknik ini diberikan bahwa bagaimana kita bisa mengembangkan karir di bidang manajerial. Kemudian pasti organisasi juga memelihara ilmu pengetahuan. Ya, tentunya di setiap organisasi manapun pasti akan memberikan riset and development ya, bagaimana caranya mereka mengembangkan organisasi tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya itu apa itu manajemen? Nah, menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah the art of getting things done through the others, yaitu seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Nah, tentunya ya manajemen ini pasti ya sesuatu ya seperti kita sudah sepakati bahwa manajemen itu merupakan suatu apa ya seperti suatu seni. Karena apa? Kita harus mendapatkan atau melakukan sesuatu yang fleksibel ya, maka kita bisa menyebutkan sebagai seni. Tapi di manajemen itu yaitu bagaimana seni untuk mencapai sesuatu melalui orang lain. Manajemen itu tidak bisa dilakukan dengan seorang diri ya. Ingat, manajemen tidak bisa dilakukan dengan seorang diri, tapi harus bagaimana kita harus beradaptasi, bagaimana kita juga harus bekerja sama melalui orang lain. Nah, kemudian ya manajemen ya. Oke. Definisi umum manajemen ya, manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, kemudian mengarahkan dan juga mengendalikan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi ya dengan menggunakan yang tadi semua tuh sumber daya organisasi ya, apapun itu mulai di pimpinan, karyawan dan juga sumber-sumber yang lain itu kita organize ya, di manajemeni dengan baik. Kemudian kata kuncinya apa sih? Ya ini tadi, progres atau proses yang merupakan kegiatan yang direncanakan. Kemudian ada fungsi manajemen juga terlibat di situ. Kemudian juga melalui aktivitas tersebut ya sumber daya organisasi juga bisa terlaksana. Nah, ini adalah kata kunci dari manajemen. Kemudian apa sih kaitan manajemen dan organisasi? Ya tadi ada sebuah proses nih. Ya, sebuah proses manajemen kaitannya ya. Ada sebuah proses manajemen ya, di antaranya yaitu kita mempunyai input sebagai sumber daya, kemudian kita tadi planning, organizing, activating dan controlling untuk mencapai tadi tujuan efektif dan efisien. Ini merupakan kaitan manajemen organisasi.
Pertanyaan berikutnya, manajer. Ya, siapa manajer? Nah, manajer merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen nih. Anda semua akan menjadi manajer, ya, atau Anda juga saat ini posisi sudah menjadi seorang manajer. Bagaimana Anda melakukan kegiatan manajemen atau suatu proses manajemen, ya. Manajemen menginginkan kita pasti tujuannya untuk efektif dan efisien. Nah, efektif efisien itu ini. Efektif itu doing the thing right, ya, dan efisien doing things right. Jadi bagaimana melakukan efektif itu mengerjakan sesuatu yang benar nih. Sesuatu yang dikerjakan harus benar. Kemudian kalau yang efisien yaitu mengerjakan sesuatu dengan benar. Ya, bisa dipahami di sini ya, bagaimana bukan hanya manajemen di organisasi ya, tapi dengan manajemen diri kita juga sama. Bagaimana kita mengerjakan sesuatu dengan yang benar dan mengerjakan sesuatu dengan benar, ya, sehingga tujuan kita bisa menjadi efektif dan efisien. Nah, ini ada proses manajemen ya, mulai dari planning, organizing, ya, actuating and controlling juga. Bagaimana ini semuanya saling berkesinambungan. Ya, planning, organizing juga bisa ke pengendalian arah ya dan lain-lain. Nah, kita bahas satu-satu. Planning ya, bagaimana perencana atau planning ya. Planning merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, seperti pengambilan keputusan nih. Ini bagian dari perencanaan ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengarahkan kegiatan organisasi meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian pastinya kita untuk memantapkan nih konsistensi kegiatan dan anggota organisasi. Dan pasti ini yang paling penting ya, memonitori kemajuan organisasi. Kita sebagai seorang pemimpin harus monitoring bagaimana kelanjutannya, bagaimana kemajuan organisasi. Kemudian yang berikutnya organizing ya, atau staffing ya, pengorganisasian. Nah, kegiatan ini bagaimana kita akan mengkoordinasi sumber daya ya, tugas dan otoritas di antara anggota ya organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, ini juga bergantung pada organizational design, bagaimana kegiatan menyesuaikan struktur organisasi dengan tujuan dan sumber daya organisasi. Tentunya dalam organizational design ini ya pasti sangat dinamis ya, bisa kita lihat ya, tiap hari, tiap waktu berkala pasti ada pergantian dalam organisasi, ada penyesuaian. Nah, inilah bagaimana caranya kita mengorganisasikan ya, dan bagaimana cara kita mengorganize. Nah, berikutnya yang tadi kita sebutkan bahwa dalam organisasi pastinya dinamis ya. Nah, bisa kita lihat ini bagian organisasi ini di satu perusahaan ya. Bagaimana direktur utama, bagaimana ada manajerial ya, dan juga bagaimana departemen-departemen yang di bawah manajerial itu berlangsung ya. Ini merupakan salah satu contoh bagian organisasi. Tentunya pasti bagian organisasi ini akan berkembang, akan menyesuaikan diri dengan perkembangan dari perusahaan. Oleh karena itu, kalau makanya kita sebut tuh seni manajemen ya. Kemudian pengarahan atau leading ya. Nah, pengarahan ini kegiatan memberikan pengarahan nih, pasti directing. Bagaimana kita menginfluence orang lain, bagaimana kita mempengaruhi orang lain, dan bagaimana kita memotivasi orang tersebut ya. Nanti kita akan belajar tentang motivasi. Bagaimana cara kita memotivasi orang tersebut untuk bekerja ya. Pengarahan merupakan kegiatan yang paling menantang karena ya berhadapan dengan manusia. Ini bagaimana kita dihadapi ya, bagaimana kita dihadapi dengan mengatur orang-orang sekitar kita ya, bagaimana kita directing, influencing, and motivating. Itu diperlukan Anda untuk menjadi seorang manajer. Berikutnya yang tadi tidak kalah sulitnya adalah controlling nih, pengandalian ya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana atau tidak ya. Kalau nggak dikontrol ya gimana caranya, kita nggak tahu nih apakah ini sudah sesuai atau tidak, berjalan atau tidak ya. Nah, fungsi pengendalian yang tadi ya pasti menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai, kemudian kita membandingkan poin yang satu dan lainnya ya, kemudian melakukan perbaikan ya jika ada penyimpangan. Nah, ini adalah bagaimana pengendalian atau controlling itu dilakukan seperti itu. Kemudian proses manajemen dalam praktek ya. Nah, dalam prakteknya pasti ada gambaran nih proses-proses dalam manajemen tersebut pastinya tidak begitu terlihat. Seringkali kita sebagai manajer itu sibuk ya, warawiri kesana kemari, yang sepertinya nggak punya waktu untuk berpikir dan merencanakan sesuatu dengan tenang.
Nah, ini bagaimana proses nih, bagaimana kita menciptakan proses tersebut ya, bagaimana jangan sampai kita disibukkan dengan diri kita sendiri atau kegiatan yang berpacu kepada kita. Nah, bagaimana kita melakukan controlling, melakukan proses tersebut. Kemudian, aktivitas manajer dalam praktek seperti reaktif atau action oriented. Ini manajer nih, harus seperti reaktif. Ya, kemudian keempat fungsi manajemen dilakukan secara interaktif, nah kadang-kadang secara simultan. Kalau kita lihat jenis-jenis manajemen ya berdasarkan hierarki, ada top management, ada middle management, ada lower level atau first line. Kalau berdasarkan fungsi ya pasti contohnya seperti manajemen umum dan juga manajemen fungsional. Kalau top management ya atau manajemen puncak itu bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan nih. Dia harus menentukan tujuan, strategi, kebijakan secara umum. Kemudian menentukan keputusan-keputusan. Top management itu memutuskan keputusan ya. Sementara kalau middle management ya bagaimana kita melakukan tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak ya, serta mengkoordinasikan ya dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan dan juga operasional. Nah, ini bagaimana nih tujuan kita. Sementara kalau manajemen tingkat bawah ya mengawasi karyawan secara langsung ya, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Nah, itu bagaimana pengawasan controllingnya seperti itu. Kalau berdasarkan fungsi tadi, manajemen umum ya mengawasi unit atau divisi tertentu ya yang dia bidangi, yang mempunyai beberapa bidang khusus. Manajer umum bertanggung jawab terhadap aktivitas umum ya, kayak pemasaran, kemudian keuangan, operasi dan divisinya sendiri. Sementara tingkat dan keterimbangan manajemen ada yang konseptual, itu yang tingkat atas ya, konseptual. Kalau menengah hubungan antar manusia ya, tingkat bawah itu operasional. Ya, ini nih jangan sampai kebalik-balik nih. Bagaimana kita melakukan itu? Tingkat atau konseptual. Kalau saya juga malah kalau saya lebih banyak di sini ya. Kalau memang saya sekarang di medium tingkat menengah, saya bagaimana melakukan hubungan manusia, tapi kita juga melakukan sok konseptual sehingga nanti pemimpin di atas tidak begitu sulit dan bisa lebih cepat mengambil keputusan karena ada komunikasi dari bawah ke atas. Nah, kalau keterampilan manajemen tadi di conceptual skills ini harus kita dapatkan nih ya, bagaimana kemampuan kita mengorganisasikan ya dan mengintegrasikan kegiatan secara kepentingan organisasi ya, melihat bagaimana kita bisa melihat organisasi secara keseluruhan ya, ketergantungan antara bagian ya, melihat masa depan dan bagaimana lingkungan mempengaruhi organisasi. Kemudian ada human skills ya, ini human skills bagaimana kita memahami ya orang lain, bekerja sama dengan orang lain, dan bagaimana kita mendorong dan memotivasi para rekan-rekan kita ya, baik secara individual maupun kelompok. Itu human skills. Kalau technical skill ya bagaimana kemampuan kita memahami serta melakukan ya kegiatan operasional dengan baik. Ya, kalau dilihat managerial roles ya, dari otoritas formal jadi interpersonal, ada informasi dan juga pengambilan keputusan. Kemudian kalau interpersonal skillsnya, interpersonal roles-nya bagaimana sebagai figurehead. Figurehead ya bagaimana peran figur seorang bapak, ya seorang pemimpin ya, lebih merupakan peranan kita sebagai manajer sebagai simbol pemimpin ya, sehingga menjadi simbol dan personifikasi organisasi yang dipimpinnya. Kalau dia sebagai leader ya, manajer diharapkan menjadi pemimpin untuk anak buahnya, melakukan rekrutmen, training, motivation untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Ke license ya bagaimana kita memainkan peranan yang hubungan baik ya dengan pihak lain antar organisasi maupun dengan pihak di luar organisasi. Kemudian kalau kita sebagai informational roles ya bagaimana kita melakukan monitoring ya, manajer selalu aktif mencari informasi yang bermanfaat untuk organisasi. Kemudian diseminator, yaitu manajer mendistribusikan informasi yang diperoleh kepada pihak lain, khususnya kepada bawahannya. Ada juga sebagai spokesman nih, juru bicara ya, manajer sebagai wakil organisasi dalam menyampaikan informasi ke pihak luar. Tentunya juru bicara ini harus memang pandai-pandai bagaimana dia mempresentasikan perusahaan dan juga bagaimana dia bisa mengetahui keinginan masyarakat di luar, sehingga kita bisa melakukan komunikasi dua arah yang baik. Kemudian kalau kita menghadapi decision roles ya, kalau misalnya dalam entrepreneurship ya bagaimana selalu berusaha untuk memajukan organisasi, bagaimana meningkatkan pendapatan dari perusahaan tersebut. Kalau distribution handler yaitu bagaimana mampu menyelesaikan gangguan yang mungkin muncul ya,
kita nanti akan belajar risk management, manajemen aset dan lain-lain. Kemudian ada resource allocator, ya bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas, ya pastilah, apalagi jika perusahaan disebutkan oke, kita harus melakukan efisiensi. Nah, itulah bagaimana allocator kita digunakan. Dan ini juga penting nih, negotiator. Ya, negotiator itu mampu melakukan negosiasi dengan pihak tertentu. Ini ada apa ya istilahnya? Ada seni tersendiri, ada bagian tersendiri, ya bagaimana kita melakukan negosiasi dengan pihak tertentu. Nah, bagaimana cara mencari manajer yang sukses? Pasti manajer sukses pendidikan. Ya, seperti yang Anda lakukan saat ini, ya bagaimana kita melakukan upskilling, melakukan peningkatan ya skill dari dalam diri kita melalui pendidikan. Kemudian pengalaman, ya pastinya kita semua sudah punya pengalaman, ya baik mulai pengalaman dari kuliah dan juga pengalaman kerja dan lain-lain, ya pengalaman organisasi dan lain-lain. Kemudian kita punya visi, punya etika. Ini etika penting, ya etika sangat penting sekali. Walaupun dia pintar, ya banyak perusahaan, bahkan perusahaan saya sendiri, saya nggak peduli walaupun orangnya itu pintar, jago banget marketing dan lain-lain, tapi kalau tidak punya etika saya langsung buang, ya. Tentunya kita juga harus punya dimensi internasional agar apa, bisa kita go public, ya. Baik, saya rasa sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Ini saya ambil sumber dari sini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di pertemuan berikutnya dalam manajemen teknik. Saya Andi Makulau. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk tanya jawab nanti kita lakukan di Microsoft Teams. Dan jika ada tugas, tunggu saja di Microsoft Teams-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.